Udah. Tutup kelompok udah. Bentar. Saya belum ngecek. Selamat sore, Pak.
Terus aja ini kayak toko soto. Ya ini hilang. Kurang tuku. Apa ya? Udah masuk sama apa di luar kan orang dia. Begitu kan? Tiga belas bis. Halo. Selamat sore. Sore Bang. Ini putus-putus ini. Halo Pak Martinus. Sore Bang. Gimana sana jelas suaranya? Jelas. Sorry, saya lagi di tempat kerja jadi saya matiin videonya. Tidak apa-apa.
Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore. Sudah banyak yang hadir ya. Alhamdulillah ini cuacanya hujan. Mudah-mudahan listrik nggak mati nih. Ini kalau Jakarta hujan dari jam 2 nih. Hujan gede. Mudah-mudahan jaringannya stabil sama listrik terutama. Mudah-mudahan nggak banjir juga. Ah, betul itu. Kalau udah banjir, semua kelar udah. Listrik kelar, sinyal hilang. Oke ya, kita mulai sambil nunggu barangkali teman-temannya yang lain yang belum hadir. Ini sesuai yang kita sepakati pada beberapa pekan yang lalu pada saat awal PIKON, bahwasanya kita akan gunakan untuk diskusi selama kurang lebih ya 1 jam lah ke depan. Karena memang waktunya adanya jam segini, ya kita maksimalkan aja waktunya semaksimal mungkin. Oke ya, di dalam LMS sudah saya share dari mulai hari ini, pertemuan yang ketiga itu membahas tentang aset tetap. Nah, di dalam buku yang saya gunakan untuk bahan pembelajaran, yaitu di dalam buku Financial Accounting, kita memang sudah sama-sama memahami dan teman-teman bisa menyimak sama halnya penjelasannya dengan yang ada di dalam video. Sebenarnya orangnya masih sama, saya juga. Kemudian penjelasannya juga yang saya gunakan juga tetap sama. Nah, jadi karena belajarnya di rumah, jadi ada mahasiswa kecil ngikut nih. Oke ya. Jadi dari video yang memang ada 3 video yang sudah saya unggah di dalam LMS, berikut dengan pembahasan contoh soal. Mudah-mudahan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan di dalam video, kemudian kasus-kasus soal yang sudah disampaikan dalam video bisa menambah pemahaman teman-teman mahasiswa di sini, sehingga ke depan kalau memang ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita sama-sama diskusikan. Nanti bisa melalui kelompok ya. Nanti kelompok yang memang sudah dipersiapkan oleh ketua kelas. Mudah-mudahan Mas Anas sudah hadir ya. Muhammad Anas. Hadir. Ya, mudah-mudahan nanti teman-temannya bisa dipersiapkan untuk boleh menggunakan referensi buku lain atau karangan yang lain. Silahkan sebagai bahan pengetahuan kita, pembanding pengetahuan kita. Ya, tentunya standarnya tetap sama sehingga nggak akan jauh-jauh beda. Walaupun beda hanya sedikit saja. Gitu. Silahkan, barangkali teman-teman ada yang perlu didiskusikan atau memang langsung ke kelompok yang mau presentasi.
Kelompoknya siapa Mas Anas? Kelompok 1 itu ketuanya tadi sudah persiapan. Oh ya, Sebentar saya. oke. Apa-apa. Barangkali masih persiapan saya. Saya sambil tulis kelompoknya. Tadi masih kesulitan mengusir PPT. Oh, PPT. Nanti saya buka dulu ini. Kayaknya share screen-nya masih ditutup nih kayaknya. All participant. Oke, nih kayaknya udah bisa nih. Silakan kalau mau nge-share PPT sudah saya buka. Buat semua yang partisipan itu bisa nge-share. Kelompok 1. Papa. Silakan, mau langsung dimulai boleh. Tolong yang enggak presentasi di mute. Oke, saya mute dari sini. Yang presentasi siapa? Mbak Liviani ini ya. Ketuanya beliau. Suara. Mas Wisnu presentasi enggak? Arif Budiono? Enggak ya? Oke, good. Silahkan. Oh, malah Mbak Liviana ikut mute juga. Belum ada suaranya, Mbak. Mungkin masih persiapan. Oh iya. Tidak. Tidak.
Maaf Pak Abdu, untuk kelompok 1 yang diketuai Kak Liviani ini sedang ada masalah dengan suara. Oke, mungkin boleh di-share ke yang lainnya mungkin yang mempresentasikan. Kalau Mbak Liviana bisa dirotasi mungkin ke handphone, menggunakan handphone apa laptop? Kalau mungkin kalau masalah suara itu kan di menu paling bawah sebelah paling kiri itu kan kalau awal pakai Zoom kan biasanya harus mengizinkan permission untuk audio dan mic atau voice. Boleh itu. Join Boleh dibantu. join audio dulu, Pak. Join audio dulu. Ya betul, join audio. Biasanya kalau awal pakai Zoom. Boleh dibantu itu Mas Anas sama Mas Hendra. Mbak Liviani minta tolong di reload aja, di reload. Nanti di pas masuk lagi join audio, join video. Maksudnya di close dulu aja Zoom-nya terus nanti join lagi. Kok bisa nggak ya? Sepertinya udah keluar, nanti dia masuk lagi. Kita sambil tunggu ya. Di pekan yang lalu ada beberapa mahasiswa yang memang masih benar-benar kosong aktivitas di dalam LMS-nya. Itu terlihat dari laporan. Jadi saya patokannya di dalam laporan itu ketika ada aktivitas dengan persentase minimal 3, itu maka saya anggap hadir. Tapi ketika benar-benar kosong tanpa ada aktivitas, maka saya patokannya ya alfa gitu. Karena memang ketika saya memberikan kehadiran tapi teman-teman tidak ada aktivitas yang sama sekali, yang salah saya gitu. Sehingga saya menghimbau kepada teman-teman kalau memang merasa di pekan lalu itu ada alfa gitu, mohon untuk pekan yang akan datang diperbaiki aktivitas di dalam LMS-nya sehingga saya juga bisa memberikan keterangan hadir. Karena secara manual untuk penilaian itu ya saya lihat dari laporan aktivitas kelas. Bagaimana Mbak Liviana? Sudah kembali? Suaranya stabil? Liviana, sorry. Masih nggak ada suara katanya. Atau bisa dialihkan kepada yang lain barangkali? Sepertinya memang audionya bermasalah atau gimana? Atau yang lain bisa memberikan Iya bantuan? Pak, ini berusaha untuk membantu munculnya PPT, tapi masih saya proses gitu. Soalnya pakai HP jadi harus pakai HP.
Saya yang PAB. Oh, iya. Saya mau bantu munculin PPT itu. Oh, boleh, boleh. Tapi sebelumnya aman ya. Harusnya bisa dicoba dulu sebelum ke Zoom. Audionya stabil nggak? Kalau Insya Allah kalau koneksi internetnya sudah stabil kayaknya. kondisi soalnya hujan nih kalau di Jakarta. Hujan petir. Wih, Pin, kok nggak ada suara, Pin? Itu sudah ada no. Hah? Mbak Leviana udah mulai muncul itu suaranya. Pak, sudah bisa, Pak? Sudah. Oke, saya aja yang mau. Nah, itu Mbak Leviana udah muncul suaranya. Mas Anas mungkin biar Mbak Liviani aja ya share PPT-nya. Kalau Mbak Liviana sudah suaranya udah bisa, Mbak Liviana juga nggak apa-apa yang share Iya, apa PPT-nya. boleh saya saja yang share Nah, screen. itu. Boleh, boleh, boleh. Sudah dialihkan, sudah dihentikan. Maaf Pak ya, namanya pertama Pak, saya nggak pernah nge-zoom di presentasi di Zoom juga. Apa namanya juga kan awal-awal kita belajar. Silakan, boleh langsung. Selamat sore Pak, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Kami Sore. dari kelompok 1 akan mempresentasikan uncollectible, account receivable, piutang tidak tertagih. Dalam materi kami akan membahas tentang klasifikasi piutang atau receivable. Yang poin kedua, pengertian piutang tidak tertagih atau uncollectible account receivable. Yang ketiga, metode piutang tidak tertagih. Yang keempat, perhitungan beban piutang tidak tertagih. Yang kelima, jurnal piutang tidak tertagih. Dan yang terakhir, penyajian piutang di neraca. Klasifikasi piutang. Piutang adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul akibat dari penjualan barang atau jasa. Dan piutang biasanya bersifat 30-60 hari. Poin yang kedua adalah wesel ditagih atau notes receivable. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan dalam bentuk pengukuran utang. Dan biasanya wesel ditagih jangka waktunya diperkirakan sekitar 60-90 hari. Yang ketiga, piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain biasa mencakup selain piutang dagang adalah piutang bunga, piutang gaji, atau piutang karyawan. Pengertian piutang tidak tertagih adalah kerugian piutang bagian dari perusahaan akibat sejumlah piutang yang tidak dapat dilunasi oleh pihak debitur. Pihak debitur itu adalah pihak yang
diutang sama perusahaan tersebut. Selanjutnya, metode piutang tidak tertagih terdapat dua jenis, yaitu metode cadangan atau allowance method. Yang kedua adalah metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Yang selanjutnya akan mungkin dialihkan oleh Kak Bintang. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya baca. Yang pertama ada metode cadangan. Metode cadangan ini digunakan pada saat kerugian piutang cukup besar jumlahnya. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan metode cadangan, yaitu yang pertama, piutang yang tak tertagih yang jumlahnya ditaksir terlebih dahulu, lalu diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Misalnya piutang tak tertagih berasal dari tahun 2013, maka kerugian diakui pada tahun 2013 juga. Yang kedua, taksiran kerugian piutang dicatat dengan cara mendebit kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang melalui jurnal penyesuaian. Yang ketiga, piutang yang tidak dapat ditagih dicatat dengan mendebit rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha pada saat piutang tersebut dihapus dari pembukuan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yang kedua ada metode penghapusan langsung. Dengan metode penghapusan langsung ini, perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang. Mengapa? Karena apabila suatu piutang sudah diyakini tidak bisa ditagih lagi atau dilunasi oleh pihak debitur, maka kerugian atas piutang langsung didebitkan ke dalam rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang, sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan lagi. Berikut ada contoh soal. Pada Agustus 2017, PT Pura melakukan penjualan kredit kepada PT Indo sebesar 5 juta. Sampai pada akhir 2017, masih tersisa piutang sebesar 500.000 yang belum dapat ditagih. Tanggal 31 Agustus 2017, manajemen perusahaan menaksir sebesar 100.000 tidak dapat ditagih. Pada tanggal 1 Agustus 2018, 50.000 dinyatakan oleh bagian penagihan bahwa piutang dihapus dari pembukuan karena tidak dapat dilunasi oleh PT Indo. Ternyata pada tanggal 1 November, PT Indo bisa melunasi utangnya yang belum dibayar. Pertanyaan adalah, atau yang diminta, buatlah jurnal penyesuaian dan jurnal harian untuk mencatat transaksi di atas dengan menggunakan metode cadangan dan metode penghapusan langsung. Untuk jawabannya akan dijelaskan dengan rekan saya selanjutnya, yaitu Kak Bintang. Terima kasih. Oke, jawaban selanjutnya dari metode cadangan. Pertama, pencatatan pada Agustus. Metode pencadangan, kita mendebit dengan akun beban piutang tidak tertagih sebesar 100.000 dengan mengkredit pengisian piutang tidak tertagih 100.000. Tapi sebaliknya untuk metode penghapusan secara langsung itu tidak ada dalam pencatatan karena metode ini tidak dilakukan taksiran atas kerugian piutang. Yang kedua dari Agustus tadi untuk penyisian piutang tidak tertagih itu sebesar 50.000. Kemudian dikreditkan piutang PT Indo 50.000. Metode penghapusan langsung juga dicatat sebagai beban piutang tidak tertagih 50.000 dan piutang di sebelah kredit 50.000. Untuk November pada metode pencadangan mendebit akun
piutang PT Indo 50.000 dan dikreditkan pengisian piutang tidak tertagih 50.000. Piutang pada debat di metode penghapusan langsung. Kemudian bebannya dikredit karena bebannya berkurang di sebelah kredit jadi 50.000. Ya, kemudian kita juga harus mendebat kas karena kita mendapat pemasukan 50.000, kemudian mengkredit piutang karena berkurangnya piutang PT Indo dengan metode pencadangan sebesar 50.000. Sama dengan metode penghapusan langsung. Next. Agak delay ya. Kemudian jurnal piutang tidak tertagih. Metode pencadangan menggunakan dua cara untuk mengestimasi besarnya beban piutang tidak tertagih. Yang pertama itu adalah menggunakan estimasi berdasarkan persentase penjualan. Perusahaan menentukan besarnya pengisian piutang tak tertagih adalah 0,5% dari penjualan kredit. Adapun hasil penjualan kredit yang diperoleh selama tahun 2007 adalah 12 miliar. Kemudian perhitungannya adalah dengan mengkalikan dari 12 miliar tersebut dengan 0,5%. Hasilnya adalah 60 juta. Jadi dicatat dalam jurnal dengan mendebat akun beban piutang tidak tertagih sebesar 60 juta dan pengisian piutang tidak tertagih sebesar 60 juta. Kemudian dengan metode estimasi berdasarkan analisis piutang. Piutang yang tidak dapat tertagih diperkirakan adalah 50 juta. Saldo pengisian piutang tidak tertagih sekarang adalah 5 juta. Jadi dengan cara mengurangkan piutang tidak tertagih tersebut dengan saldo pengisian piutang. Jadi hasilnya adalah 45 juta. Jurnalnya dengan mendebat akun beban piutang tidak tertagih sebesar 45 juta dan mengkredit pengisian piutang tak tertagih sebesar 45 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang piutang wesel. Jadi, wesel tagih atau notes receivable merupakan pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Karena itu, selama diharapkan bisa ditagih dalam kurun waktu setahun, wesel tagih biasanya digolongkan sebagai aset lancar di neraca dalam pembukuan. Wesel ini sangat penting bagi perusahaan karena bisa digunakan untuk melunasi piutang pelanggan terhadap perusahaan. Cara perhitungan bunga yaitu dengan pokok piutang dikali dengan tingkat bunga dan dikalikan dengan waktu. Lalu untuk perhitungan nilai jatuh tempo yaitu pokok piutang ditambah dengan bunga. Karakteristik wesel tagih, surat perjanjian piutang atau promissory note, artinya sejumlah uang yang dijanjikan wajib dibayarkan ke pelanggan, lalu penanggung wesel pada waktu yang telah ditentukan. Pihak yang berhak menerima uang dari wesel tersebut, penerima pembayaran atau pay, dan yang membuat janji disebut maker. Tanggal pembayaran wesel disebut tanggal jatuh tempo atau due date atau maturity date. Dalam membuat wesel tagih dinyatakan dalam harian, maka tanggal jatuh temponya merupakan jumlah hari tertentu setelah tanggal penerbitan tersebut. Berikut ini contoh soal piutang wesel. Tanggal 1 Januari 2019, PT Indah menerima sejumlah wesel dengan bunga sebesar 12%. Berjangka waktu 6 bulan senilai 20 juta dari Tuan Han sebagai pelunasan piutang dagangnya. Lalu tanggal 31 Maret 2019, PT Indah membuat jurnal penyesuaian atas penerimaan bunga dari wesel tersebut. Kemudian tanggal 1 Juli 2019 diterima pelunasan piutang wesel secara penuh dari Tuan Jaya beserta dengan bunganya. Diminta buatlah jurnal untuk mencatat seluruh transaksi tersebut. Kemudian buatlah jurnal pada 1 Juli jika pada saat itu Tuan Jaya tidak mampu untuk melunasi piutang wesel tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Shirley. Terima kasih. Kita lihat pada jurnal tersebut pada tahun 2019 tanggal 1 Januari. Di situ kita lihat piutang wesel 20 juta di sebelah debit dan piutang Tuan Han 20 juta di sebelah kredit. Pada tanggal 31 Maret
terdapat piutang bunga, yaitu 20 juta dikali 12% dikali 3 dibagi 12 bulan, sama dengan 600.000. Kita lihat piutang bunganya di sebelah debit 600.000, pendapat own vessel-nya 600.000 di sebelah kredit. Pada tanggal 1 Juli, kasnya yaitu di sebelah debit 21.200.000, piutang vessel-nya di sebelah kredit 20 juta. Pendapatan bunganya 20 juta dikali 12% dikali 6 dibagi 12 sama dengan 1.200.000. Jadi totalnya yaitu 21.200.000. Oke, selanjutnya. Ini sama aja kayak yang tadi pada tanggal 1 Juli sama aja. Selanjutnya di neraca. Di neraca kita bisa lihat aktif lancar, kasnya yaitu 100 juta, vessel ditagi yaitu 50 juta, piutang dagang 70 juta, dikurangi penyisihan. Piutang tidak tertagi 5 juta, piutang sama dengan 65 juta. Piutang bunga yaitu 10 juta, persediaan barang dagang yaitu 30 juta. Oke, terima kasih. Oke ya. Lengkap sekali PPT-nya, berikut dengan contoh soalnya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menyimak. Silakan, barangkali ada yang perlu didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan disampaikan. Kita sama-sama bahas. Silakan. Ada yang perlu didiskusikan? Mungkin ada satu pertanyaan dari saya, Pak. Oh iya, silakan. Nama saya Martinus. Saya coba bertanya untuk berapa lamakah sebuah piutang tidak dilunasi sehingga dikategorikan menjadi piutang tak tertagih? Berapa lama piutang itu bisa disebut piutang tak tertagih? Ya, berapa lamakah sebuah piutang tidak dilunasi sehingga bisa dikatakan piutang tidak tertagih? Ya, bagus nih pertanyaannya. Silakan, kelompok 1 bisa dijawab langsung. Oke, Siapa yang mau jawab? Saya mau menjawab. Jadi di sini sudah dijelaskan tadi piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Dan piutang ini timbul jika diperkirakan tidak tertagih apabila melebihi dari batas waktunya. Jadi batas waktunya adalah 30-60 hari, mungkin jika melebihi batas waktu tersebut, maka akan disebut sebagai piutang tidak tertagih. Seperti itu. Oke, seperti yang ada di PPT ya. Nah, sudah dimunculkan. Tapi kembali lagi, pada dasarnya perusahaan itu memiliki pertimbangan sendiri yang tentunya tidak mengikat ya. Kembali ke masing-masing perusahaan yang mengkategorikan piutang itu kapan yang harus disebut piutang tak tertagih oleh perusahaan. Yang lain barangkali? Masih ada? Sebelum kita sudahi. Ya, ada yang udah berbuka puasa. Kalau Jakarta masih 1 jam lagi, 2 jam malah. Cukup? Saya mau catat kelompoknya. Saya tampilkan pelaporan untuk 2 pekan yang lalu. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat hasil presensinya. Nah, tadi juga saya udah share di grup WA bahwasanya ada cara otomatis supaya bisa ikut join di Zoom itu langsung tercatat hadir dengan catatan menyamakan nama akun atau username ya.
yang digunakan pada saat masuk Zoom dengan yang ada pada saat di LMS. Gitu. Mudah-mudahan sih bisa dipahami. Karena yang bisa menjalankan itu dari akunnya mahasiswa. Kalau dari akunnya dosen hanya bisa memberikan kehadiran atau tidak hadir itu. Coba boleh di stop print share-nya. Oke, saya tarik. Oke, ini presensi untuk pekan yang lalu, pekan kedua. Nah, bisa dilihat di sini. Ada beberapa teman kalian yang memang benar-benar tidak ada aktivitas perkuliahan sama sekali, tidak ada aktivitas di dalam kelas. Seperti ini, Muhammad Ali Wardana. Nah, ini benar-benar tidak ada aktivitas perkuliahan, sehingga saya mengisi presensinya ya berdasarkan ini. Ketika tidak ada perkuliahan sama sekali, aktivitas dalam LMS, maka saya anggap tidak hadir. Sebenarnya simpel, kalau hanya presensi itu ketika ada hal yang baru di LMS, silahkan di review, kemudian di download, PPT-nya juga bisa dipelajarin. Aktivitas secara otomatis terisi, aktivitas di dalam LMS. Begitu juga komentar, selama ada hal-hal ikut berkomentar, ya mudah-mudahan sih sudah terhitung hadir. Nih, print screen saya muncul ya? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Ya, kalau nanti memang datanya ya yang biasanya di akhir mahasiswa suka ada yang protes, Pak, perasaan saya ikut hadir terus, pikon, tapi aktivitas yang lainnya tidak dilihat, seperti menonton video, kemudian mendownload PPT, kemudian mengisi kolom diskusi, dan lain sebagainya. Nah, justru di sini pikon itu bukan satu-satunya untuk bahan penilaian untuk presensi atau kehadiran. Jadi poin-poin yang lainnya banyak. Oke, ada yang lagi yang perlu dipertanyakan, perlu didiskusikan sebelum kita akhiri? Saya khawatir mati lampu. Halo. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya itu yang persenan itu apa ya? Kayak 6%, 28%, 100%. Yang mana? Yang kolom kedua dari sebelah kanan. Sebentar, saya. Oke, yang kolom kedua dari sebelah kanan. Ini ya? Iya, betul, Pak. Ini kalau dilihat di atasnya materi, berarti menonton video. Menonton videonya berapa persen? Video ini saya lebarkan sedikit. Video dilihat 6%, kemudian 1%. Nah, ini video itu dilihat sampai selesai, maka akan tercatat 100% nih, kayak seperti ini. Ada siapa nih? Mbak Ernita, dia menonton video sampai selesai. Kalau 6%, berarti ya hanya melihat 6% dari 100% video. Seperti itu. Gini Pak, tadi saya lihat yang punya saya 6%, tapi selama ini saya sering nonton sampai selesai, tapi yang tercatat cuma 6%, itu gimana ya Pak kendalanya? Nah, ini, jadi itu di LMS. Jadi nontonnya di LMS-nya, jangan di YouTube-nya. Kan iya, kalau di saya pojok, nontonnya di LMS, Pak. Ya, selama menonton sampai selesai, mudah-mudahan sih tercatat 100%.
Tapi memang ini juga jadi kendala ya. Jaringan ketika nggak stabil, maka ada yang tercatat, itu kan basicnya jaringan. Tapi patokan saya bukan pada berapa persentase yang dilihat. Tapi ketika dia terisi, di sini kan tercatat, walaupun 1%, ya saya menganggap dia melihat video gitu. Itu. Jadi prosentasenya nggak jadi patokan mau dia 100%, 6%, dan lain sebagainya, nggak jadi masalah. Yang penting terisi untuk melihat video. Itu ya Mbak. Oke. Terima kasih ya Pak untuk penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oh iya Pak, itu nanti kalau di Bapak kan patokannya bukan di persen, apa di semua dosen bukan patokannya bukan di persennya itu Pak, apa itu juga mempengaruhi? Kalau saya di dosen yang lain saya juga sama saya rasa. Karena biasanya dosen itu memberikan penilaian itu minimal terisi berapa persen gitu. Jadi ini kan ada video conference, kemudian ada materi, kemudian ada kuis. Nah, kuis itu akan tampil besok ya. Untuk hari ini belum tampil. Nah, nanti yang dilihat itu aktivitasnya. Ada yang memberikan penilaian minimal 50% aktivitasnya, berarti semua kolom di sini terisi minimal 50%. Supaya di sini ada 8 kolom atau 9 kolom. Maka 50% dari 9 kolom itu minimal terisi 5 atau 4 gitu. Itu dianggap hadir. Tapi kembali lagi ke masing-masing dosen. Kalau saya memberikan minimal ada aktivitas itu 3, saya anggap hadir gitu. Ditambah dengan video conference. Video conference kan memang ya dibilang nggak wajib, dari kampus kan hanya mewajibkan minimal 7 kali dalam 1 semester seperti itu. Tapi kalau prosentasenya nggak jadi patokan sebenarnya. Kalau untuk menonton video, tapi kalau untuk download itu ya, biasanya ada catatannya. Yang penting download gitu. Aktivitasnya nggak dilihat berapa kali dia mendownload itu enggak. Pak, Ya. tapi kan di situ saya kan selalu menonton materi, tapi ternyata di situ kosong, bahkan nggak ada 1% pun. Itu Siapa gimana ya? namamu? Salsabila. Salsabila. Coba tak lihat dulu. Salsabila. Ini ya. Salsabila. Kamu tapi udah lihat video? Udah lihat semua videonya. Ya nanti dilihat lagi lah, di refresh, kayak mungkin jaringannya yang belum stabil sehingga nggak kebaca di dalam LMS gitu. Tapi mudah-mudahan sih nggak jadi masalah nanti. Tapi kalau dilihat dari aktivitasnya di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 aktivitas. Ya mewakili lah gitu. Enggak, kalau kehadiran tidak ada hadiran itu hadir 10%, 5% atau 100%, enggak ada hadiran. Hadir ya hadir, tidak ya tidak gitu. Kalau tadi ada yang izin, siapa yang WA saya secara japri tadi izin, maka nanti akan saya berikan keterangan izin. Saya nih siapa nama? Krisna Yuda, dia izin ya. Nanti saya berikan izin. Baik, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Pak, mau nanya lagi. Oh iya, kan boleh. Kalau kita nonton video itu Pak, ini kita nonton di awal gitu cuman sekitar 40%-an. Kemudian besoknya kita nonton lagi gitu, tapi sampai penuh kayak gitu nanti di absensinya itu tertulis berapa persen nggak, Pak? Kalau absensi itu dihitungnya 1. Artinya gini, dari semua komponen LMS itu hitungannya 1, hadir atau tidak hadir. Gitu. Nggak ada hadir 50% atau hadir 30% itu enggak. Jadi tercatatnya di situ kalau nonton umpamanya 40% ya ada aktivitas menonton video 40%. Yang jadi ukuran bukan berapa persen dia nonton video,
tapi sudahkah dia menonton video? Mau dia nonton 1%, 50%, atau 100%, dinilainya sama. Oh, gitu ya Pak. Makasih. Kalau hadirannya ya nggak ada penulisan hadir 50%. Nggak, hadir ya satu, full hadir, atau tidak hadir. Oke ya, bisa dipahami ya? Bisa. Cukup, Mas Ibrianus? Halo Pak, Ada tambahan barangkali? bisa saya cek nama saya ini Pak? Oh boleh. Mas Ibrianus bawa nih berarti. Ibrianus. Nomor 29 Pak. Ya. Nah, Oh sudah. sudah berapa aktivitasnya? 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 7. Ada 7 aktivitas ya mewakili hadir. Gitu. Ya itu ini gambaran ketika teman-teman ya besok kok saya ditulis alfa Pak gitu. Ya kalau nggak ada aktivitas sama sekali ya akan saya tulis alfa gitu. Karena Oke, di terima dalam prosentase nilai ini kehadiran itu kalau nggak salah 10% ya kalau nggak salah. Dari nilai UAS. Oke, cukup. Karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Terima kasih, semuanya Pak. sehat terus. Amin, Selamat amin. berbuka puasa. Buat Amin. yang menjalankan puasa. Akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akhiri wabarakatuh. ya. Mas Anas, terima kasih. Saya akhiri ya. Iya, terima kasih, Pak.